Pemirsa, artis Ashanty dan 14 pelaku perjalanan dari luar negeri akan menjalani karantina terintegrasi dalam pengawasan pemerintah. Sebagian besar mereka terpapar COVID-19 varian Omicron disertai gejala ringan seperti batuk, pilek, dan demam. Nama artis Ashanty menjadi sorotan publik setelah kepulangannya dari Turki. Pasalnya, istri Anang Hermansyah ini baru pulang liburan diketahui terpapar COVID-19 varian Omicron. Dalam rombongan Ashanty, 8 orang positif COVID-19. Mereka terdiri dari 6 wanita dan 2 pria. Dalam pesawat yang sama juga ditemukan 7 pelaku perjalanan dari Turki terkena COVID-19. Ke-15 orang terpapar COVID-19 varian Omicron harus mengikuti prosedur karantina terpusat selama 7 hari dengan pengawasan pemerintah. Dalam perawatan, pemerintah merekomendasikan sejumlah rumah sakit, antara lain RSDC Wisma Atlet, Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Citra Garden. Di Indonesia, jumlah kasus Omicron tercatat 254 kasus dengan 15 kasus transmisi lokal. 85% kasus Omicron memiliki gejala ringan, batuk pilek, serta demam. 15 pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID ya, jadi masih positif COVID-19. Nah, sesuai juga dengan aturan kita bahwa kalau kita mendapatkan pelaku perjalanan luar negeri yang positif, maka satu, mereka tidak boleh melakukan isolasi terpisah, jadi harus melakukan isolasi terpusat, itu di rumah sakit ya, ada Rumah Sakit Sulianti Saroso, ada Rumah Sakit Siloam, dan ada Rumah Sakit Citra Garden ya, dan beberapa rumah sakit lain yang sudah disetujui oleh Satgas. Atau mereka bisa melakukan isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jadi oleh karena itu ini bertujuan pemerintah melokalisir daripada kemungkinan penyebaran daripada kasus Omicron tadi. Artis Ashanty bersama keluarga besar menjalani karantina usai tiba dari liburan di Turki. Dari unggahan di akun media sosialnya, penyanyi wanita ini membagikan informasi tiba di Jakarta Kamis 6 Januari. Ashanty bersama keluarga menjalani karantina dan tes PCR di hotel pukul 9 malam. Jika merujuk pada surat edaran Satgas COVID-19, pelaku perjalanan luar negeri positif COVID-19 wajib menjalani isolasi di RSDC Wisma Atlet ataupun hotel isolasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Muncul banyak kasus COVID-19 varian Omicron yang dibawa oleh warga negara Indonesia sepulang jalan-jalan dari luar negeri. Di saat yang sama, pemerintah sendiri sebetulnya memperketat pintu masuk ke Indonesia dengan adanya larangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Setidaknya ada 14 negara yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah air. Dan kita akan berbincang tentang bagaimana sebetulnya pengetatan warga negara Indonesia untuk tidak jalan-jalan terlebih dahulu karena beresiko terpapar COVID-19. Ada Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, ini kan Omicron semakin banyak, pintu masuk sebetulnya sudah diperketat, tapi lemahnya ada di mana? Kenapa Omicron ini bisa bertambah? Ya, pada saat ini Omicron dan Delta Plus IY4.2 itu masih bersirkulasi secara global. Artinya dia masih terus menular di banyak negara dan dalam waktu yang cepat itu sudah mendominasi ya di beberapa negara. Yang pertama tentu kami mengucapkan syukur gitu ya, akhirnya pemerintah menyadari kalau pintu masuk itu menjadi hal yang penting. Iya. 6-7 bulan lalu ketika kita menyatakan kita gagal cegah tangkal di pintu masuk, saya banyak sekali mendapatkan serangan dan bully gitu ya. Dan tetap saja para analis, para ahli dalam tanda kutip itu menyalahkan masyarakat dan menyalahkan mudik gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas pada saat itu Delta yang dari luar yang datang ke Indonesia dan kita gagal melakukan cegah tangkal. Tapi hari ini semua orang tidak lagi banyak bicara tentang arus mudik dan protokol kesehatan.
Kalau protokol kesehatan ya kita percaya masyarakat kita udah 2 tahun Iya. hidup dengan COVID, jadi nggak jadi masalah. Ibu Mas Nah Dalina, terkait tapi dengan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pada saat pintu masuk sudah diperketat, tapi ada beberapa juga kebijakan di mana warga negara Indonesia itu jalan-jalan dan pulangnya memang membawa Omikron. Ini seperti apa harusnya? ya, jadi tentu pemerintah tidak bisa menutup pintu masuk secara total. Walaupun sudah ada 14 negara yang WNA ya, yang WNA yang nggak boleh masuk. Betul. Tapi WNI, terutama mereka yang selesai kontraknya untuk PMI, pekerja migran, kemudian untuk mereka yang sekolah atau yang mendapatkan tugas negara, tentu itu bisa tetap melakukan perjalanan luar negeri. Iya. Dan pemerintah tentu memberikan rekomendasi saja kepada para warga negara kita untuk tidak pergi ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan pemerintah. Sudah saatnya sebenarnya pemerintah itu membuat travel advisory yang secara berkala itu diperbarui. Amerika Serikat itu membuat selalu memperbarui travel advisory mereka. Jadi ada 4 tingkatan ya Iya. travel warning bagi warga negaranya, sehingga warga negaranya itu tahu kalau mau pergi ke daerah tersebut mereka harus mempersiapkan apa. Iya. Dan tidak semua negara juga terdampak Omikron. Hari Baik. ini ada lebih dari 400 jemaah umroh kita yang berangkat ke Arab Saudi. Arab Hari ini? Saudi termasuk 14 wilayah yang ditutup pintu masuknya oleh pemerintah. Jadi walaupun ada Omikron, ada varian of concern lain, kehidupan kita harus tetap berlanjut, tetapi Oke. harus dengan hati-hati. Nah, kepada masyarakat, kalau tidak sangat penting, sebaiknya tidak perlu untuk pergi jalan-jalan dulu sementara waktu. Ini tidak akan berlaku lama. Baik. Biasanya satu varian of concern itu di satu negara nggak sampai 2 bulan. 14 minggu berapa? 3 bulan ya. 3 bulan setengah ya. Kira-kira itulah kita tahan diri kita untuk tidak pergi ke wilayah-wilayah tersebut. Baik. Tapi kalau wilayah-wilayah yang aman, itu ya silahkan tidak menjadi masalah. Jadi dalam posisi saat ini perlukah ada pengetatan aturan atau tadi lebih kepada imbauan saja? Ya, jadi yang menjadi persoalan kita di pintu masuk itu adalah implementasi dari regulasi. Cukup banyak penyimpangan yang terjadi di pintu masuk dan itu cukup menjengkelkan. Oke. Mulai dari diskresi, permintaan untuk pengurangan masa karantina, permintaan untuk tidak dikarantina, pungutan-pungutan yang terjadi di pusat-pusat karantina, Iya. itu yang harus diperbaiki. Jadi cukup banyak permasalahan di tempat-tempat karantina. Nah ini yang kemudian menjadi concern kita agar itu bisa segera diperbaiki agar tidak banyak kasus-kasus yang merembes ke luar dari pusat karantina yang menjadi transmisi lokal. Saat ini masih kurang dari 20%, secara epidemiologi kami masih menganggap ini it's okay lah ya, nanti Oke. teman-teman di wilayah yang akan melakukan containment. Baik. Tapi kalau semakin banyak yang menjadi transmisi komunitas, maka kita harus memberikan alert dan awareness kepada masyarakat bahwa kasus akan meningkat karena kegagalan di dalam melakukan cegah tangkal di pusat-pusat di pintu masuk negara. Baik, ini menjadi peringatan tentu saja. Terima kasih untuk masukan-masukannya Ibu Mas Dalina Vane sudah berbincang sore hari ini, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Salam sehat Ibu. Dan Semua pemirsa, tetap sehat ya. jangan kemana-mana, tetap bersama kami. MNC News masih akan hadir dengan informasi penting lainnya.